Assalamualaikum Pak Susno, selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak? Tetap sehat ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan semua pendengar atau pemirsa, Assalamualaikum, selamat pagi, semoga sehat semua. Baik, Bapak dan semua teman-teman yang ada di luar sana, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Susno, tapi melalui Zoom ya Pak, karena nampaknya Bapak masih senang berada di desa ya Pak, di Pagar Alam. Iya, Zoom, mudah-mudahan sinyalnya nggak ngalami gangguan, pagar alam dingin gitu, asri. Mudah-mudahan sinyalnya juga bersahabat dengan kita Pak, tadi ada sedikit gangguan. Baik Pak, kita mulai ngobrol ya Pak ya, hari ini ya Pak ya. Silakan, silakan. Iya, jadi karena kejadian kemarin dengan terjadinya penembakan Brigadir Joshua itu Pak, tuntutan masyarakat nampaknya berkembang atau bisa boleh dibilang juga bergeser dari sekedar tuntutan untuk menyelesaikan kasus, berkembang menjadi tuntutan agar adanya reformasi Polri di tubuh Polri untuk mendapat citra Polri yang lebih baik lagi gitu Pak. Mengapa bisa jadi berkembang seperti itu Pak? Jadi begini, masyarakat itu kan pemilik Polri ya, atau di era reformasi, sejak reformasi masyarakat sudah sadar gitu bahwa Polri, kementerian, segala macam aparat pemerintah itu bukan milik pemerintah, bukan milik perorangan, bukan milik partai. Itu milik rakyat, karena rakyatlah yang membiayai, yang memberi gaji, yang memberi tunjangan, yang memberikan senjata, yang memberikan bangunan, pakaian, dan sebagainya itu biaya operasional dari rakyat semua melalui pajak, melalui apa namanya dana-dana yang diambil dari distribusi tambang dan sebagainya, dan tambang sebagainya itu milik rakyat gitu. Jadi mereka sadar itu miliknya rakyat, dan rakyatlah yang mendesain polisinya, kementeriannya, lembaganya, pengadilannya, jaksanya, dan lain-lain sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, oleh karenanya mereka tidak berkenan gitu dengan perilaku Polri yang selama ini yang menurut masyarakat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Masyarakat tidak ingin Polri yang dengan wajah kekerasan, Polri yang suka berbohong, Polri yang mendesain atau merekayasa perkara. Mereka mintanya Polri itu berubah gitu. Nah, karena masyarakat lah yang memberi kewenangan pada Polri, rakyat yang memberi kewenangan. Melalui apa? Melalui undang-undang yang dibuat oleh DPR. DPR itu wakil rakyat gitu. Nah, dibuatlah undang-undang, dan undang-undang itu memberi kewenangan pada Polri. Jadi kewenangan itu bukan karena Polri saya, maka saya punya kewenangan ini. Bukan. Karena diberi oleh undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang itu? Rakyat melalui DPR. Artinya kewenangan dari rakyat, senjata dari rakyat, gaji dari rakyat, ya maka rakyat sadar saya yang biayai, saya yang buat, saya yang beri kewenangan, maka Polri jangan macam-macam. Maunya saya polisi itu harus seperti ini. Maunya saya TNI itu seperti ini. Maunya saya kementerian itu seperti ini, termasuk kejaksaan, termasuk pengadilan. Jadi mereka-mereka ini jangan marah. Kalau marah keluar aja gitu jadi polisi. Ya. Tapi kalau disebut Polri yang baik, itu kan rasanya masih bias ya Pak, kurang kurang konkret lah gitu. Sebetulnya apa sih Pak standar Polri yang baik itu? Ya, memang Polri yang baik itu kan sekali ucap polisi yang baik. Nah, baik itu konkretnya begini, Polri yang dipercaya oleh masyarakat. Nggak usahlah yang dicintai, kan susah kalau dicintai. Jadi cukup polisi yang dipercaya. Nah, kalau sekarang kan kepercayaan kepada polisi atau Polri turun gitu kan, anjlok sampai 20, sekian gitu dari 70-an. Dan kalau dipercaya itu ada standarnya, bisa diteliti dengan survei. Oh, tingkat surveinya sekian, berarti lembaga ini lembaga yang dipercaya. Oh, lembaga ini yang setengah dipercaya. Oh, lembaga ini yang tidak dipercaya. Jadi
standar Polri yang baik adalah tingkat kepercayaan masyarakat tinggi gitu. Satu, yang kedua dia humanis. Nah, pengertian humanis itu kalau Polri dia tidak militeristik, tidak militeristik, tidak mengemukakan kekerasan, tidak gampang nembak rakyat, tidak suka mereka memukul rakyat, tidak memberikan eh, gampang marah gitu. Kalau ada ujuk rasa dia tidak gebuki rakyat. Nah, itu jadi humanis kita kemudian dipercaya. Nah, dipercaya itu apa? Ya kalau perkara yang dikirim ke Polri, dilaporkan ke Polri, ditangani. Kalau memang tersangkanya bisa diproses, diproses. Sekian waktu selesai gitu. Kemudian tidak korup gitu kan, tidak nanti kalau mau perkaranya cepat selesai harus ada imbalan, harus ada ini, harus ada itu. Nah, pokoknya standarnya yang baik-baiklah dalam menangani perkara, dalam memberikan pelayanan penegakan hukum, dalam memberikan pelayanan keamanan, dia patroli, dia bisa membuat daerah lingkungan di mana wilayah tugasnya menjadi aman, kemudian kalau ada laporan perkara cepat diselesai, dan tidak mendesain-desain perkara. Nah, kalau demikian Polri-nya, maka Polri dipercaya dan humanis. Kira-kira begitulah. Siapa yang Pak yang harus memulai Polri yang baik ini? Ya, perbaikan itu atau perubahan itu paling bagus kalau dari dalam gitu. Dari dalam dari siapa? Ya, elit Polri sendiri yang bertekad untuk merubah, tidak hanya lip service gitu, tidak hanya omongan gitu kan. Siapa? Ya Kapolri dengan pembantu-pembantu terdekatnya, pejabat-pejabat utama, Wakapolri, Irwasum, Kabarskrem dan seterusnya sampai dengan pimpinan Polri di daerah, yaitu Kapolda sak perangkat, kemudian wilayah lebih bawah lagi Kapolres, Kapolresta sak perangkat, sampai ke Polsek. Kalau mereka sudah mengadakan perubahan supaya menjadi Polri yang dipercaya, yang humanis, gitu, insya Allah perubahan terjadi. Dan ini pun selain internal Polri harus disupport juga secara politik, yaitu oleh DPR yang merupakan wakil rakyat, dan juga supaya tidak hanya omdo gitu ya, harus diawasi. Siapa yang ngawasi? Ya pengawasan itu dilakukan oleh presiden yang paling tinggi, tapi tidak mungkin lah presiden langsung ngawasi polisi kan, karena banyak kerjaannya presiden tuh. Nah, siapa menteri koordinator Polhukam, Kompolnas, inilah yang memberikan pengawasan. Nah, bagaimana supaya pengawasannya bagus? Kompolnas itu yang pengawasan eksternal yang sudah ada, ya diberi kemampuan yang lebih. Jangan hanya sekarang seperti sekarang. Sekarang ini kan Kompolnas ini ada yang katakan mandul gitu. Pak Mahfud sendiri waktu RDP dengan DPR katakan nggak ada kekuasaan apapun. Kekuasaan memanggil enggak, menyelidik enggak, kemudian menyidik apalagi, menyidangkan pelanggaran juga enggak bisa, apalagi memberikan sanksi. Jadi pengawas itu kayak lebih 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 mirip penonton gitu. Pengawas kayak orang nonton sepak bola aja gitu. Nah, jadi akhirnya dia larut di dalam Polri. Akhirnya apa? Kompolnas itu menjadi jubirnya Polri, hanya mengaminkan apa yang dikatakan Polri. Ya benar, jadi stempel aja. Jadi kalau kita mau ada pengawas yang bagus, ya kita harus rombak itu Kompolnas dengan undang-undang gitu ya. Untuk mencapai Polri yang humanis dan dipercaya itu, Pak, apa saja yang harus dibenahi? Yang harus dibenahi sebenarnya paling banyak itu ya menyangkut manusia gitu. Jadi human behind the gun gitu. Manusia di balik persenjataan kalau tentara ngomong begitu ya. Kalau polisi kan manusia di balik kekuasaan itu. Bukan mengutamakan gedung, bukan mengutamakan kendaraan gitu, peralatan. Tidak perlu kita langsung buluk-buluk punya kapal terbang banyak gitu, punya kapal laut banyak. Kita bukan angkatan udara kok Polri itu. Kemudian punya apa namanya eh, kapal laut banyak. Oh, bukan angkatan laut kok. Nah, diukur saja sudah berapa kejahatan yang bisa ditindak dengan kapal terbang dan kejahatan yang bisa ditindak dengan kapal laut. Sedangkan biayanya besar sekali. Nah, jadi yang harus dibenahi itu adalah manusianya.
Bagaimana membenahi manusianya? Pertama dari segi pembinaan karir. Nah, pembinaan karir ini mulai dari penentuan pejabat. Nah, penentuan pejabat itu dari mana? Dari yang paling pertama, penentuan pejabat pimpinan Polri yang tertinggi, Kapolri. Bagaimana yang bagus? Kapolri itu pimpinan tertinggi. Di Polri itu sudah ada yang namanya merit system. Gitu. Merit system itu sistem pembinaan berjenjang. Tidak melompat-lompat. Nah, yang terjadi selama ini melompat jauh ya. Sejak Pak Tito Karlipan jadi Kapolri, itu melangkahi 5 liting di bawah. Di atas. Pak Sigit ini 6 apa 7 gitu, nggak tahu saya. Nah, ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Ya memang dalam militer dan dalam Polri yang paling senior itu adalah pangkat yang tertinggi. Tetapi tidak bisa melupakan sejarah bahwa sejak taruna mereka ini sudah menyatu. Kemudian berdinas di lapangan mereka ini sudah menyatu. Oh dia senior saya, oh saya 1 liting di bawah dia, saya panggil Bang, Mas. Itu sangat menentukan. Lah, tahu-tahu yang tadinya panggil Bang Mas, jadi Kapolri, jadi Kapolda. Ya memang kita tidak urut kacang ya, urut kacang misalnya ini oh Kapoldanya atau Kapolrinya liting 94, wakilnya 95, IR-nya 96, enggak begitu, tidak begitu. Tapi jangan melompat terlalu jauh. Oh ini ada yang katakan ini hak prerogatif presiden. Yes, tidak ada yang membantah hak prerogatif presiden. Tapi ini kan akan jadi pembantu presiden di bidang keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum pelayanan masyarakat. Inilah pembantu presiden. Karena Polri ini melaksanakan fungsi pemerintahan. Nah, kalau di dalamnya sudah tidak terbina suatu hubungan kerja yang baik, merasa, wah kamu pinternya apa sih? Kok sampai saya disalib sekian ini? Nah ini tidak bagus. Ya mungkin ke depan, kalau yang sekarang kan sudah terjadi ya nggak apa-apa lah. Tapi ke depannya jangan lagi. Ada yang meloncati 7 liting, ada yang meloncati 5 liting, itu nggak bagus. Suasana kerjanya nggak bagus kita. Tidak mendapat support ya. Jadi tidak heran kalau kemarin DPR dalam RDP itu menyorot, wah ciptakan hubungan kerja di dalam yang bagus. Nah, sampai DPR ngomong begitu, sampai Menko Polhukam ngomong begitu gitu. Adakan hubungan kerja yang bagus di dalam kepemimpinan leadership. Ya leadership itu tidak akan ada manakala terjadi gap yang demikian besar. Nah, jadi untuk perlu diperhatikan baik oleh Presiden maupun oleh DPR ya dalam pengajuan Kapolri. Ya buat apa ada Kompolnas yang juga dia tugasnya adalah mengajukan saran dan pendapat tentang siapa calon Kapolri. Dan Kompolnas juga jangan salah gitu. Makanya ada di Kompolnas itu ada pensiunan polisi gitu, pensiunan Polri. Jangan ngajukannya yang beda sekali. Dan ini juga sampai ke level pimpinan yang lain. Di Polri itu untuk mencetak pimpinan itu ada yang namanya Akademi Kepolisian Republik Indonesia, AKPOL. Kalau dulu Akabripol, yang nantinya jenjangnya ke PTIK, kemudian ke Sespim, Lemhanas. Dialah yang calon pimpinan Polri. Ada lagi penerimaan sarjana. Ya. Sarjana ini untuk apa? Dia diterima, dicetak untuk menjadi ahli-ahli yang qualified. Terima dokter, supaya dia menjadi pimpinan rumah sakit, menjadi ahli bedah, menjadi ahli gigi, menjadi ahli pengobatan luka, dan sebagainya. Diterima sarjana fisika, supaya dia menjadi ahli fisika balistik. Diterima sarjana kimia, supaya dia menjadi ahli di dalam toksikologi, dan sebagainya. Jadi, bukan berarti bahwa misalnya terima juga sarjana hukum supaya dia menjadi ahli hukum yang bisa memberikan pertimbangan hukum yang bagus dan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang untuk diajukan DPR menjadi undang-undang. Di situ mereka. Jadi jangan misalnya sarjana dari penerimaan Polri, perwira penerimaan sarjana dijadikan Kapolda. Lah ini menimbulkan keresahan di dalam. Nah nanti timbul pertanyaan, kan Kapolri yang angkat. Tentunya Kapolri tidak mau mengangkat itu. Kapolri tahu aturan itu. Tapi ada desakan eksternal gitu. Nah campur tangan eksternal. Nah kenapa campur tangan eksternal?
Ya karena Kapolri terikat gitu, terikat kepada yang lebih tinggi dari Kapolri. Ya bisa juga campur tangan politik gitu. Ada, kenapa campur tangan politik? Ya karena Kapolri ini dipilih sebelum jadi Kapolri kan ada persetujuan dari DPR. DPR itu lembaga politik. Ya, mungkin nantinya dalam reformasi tak perlu lagi pengangkatan Kapolri melalui persetujuan DPR gitu kan. Nggak perlu lagi. Mungkin satu-satunya nggak tahu lah apa karena saya bodoh tinggal di kampung ini. Negara yang pengangkatan Kapolrinya persetujuan DPR itu mungkin di Indonesia ya, setahu saya. Atau ada lagi ya, kalau ada lagi mungkin jumlahnya sedikit ya, tapi kita belajarlah kepada yang negara praktek-praktek demokrasi yang berlaku umum gitu kan. Nah jadi kalau Kapolri diangkat dengan persetujuan politik, nanti orang politik bisa juga mencampuri. Nah kembali lagi ke laptop, kembali kepada sarjana. Ada beberapa perwira dari sarjana yang memang dicetak bukan untuk jadi Kapolda, tapi dia jabat Kapolda. Kapolda strategis lagi di Jawa gitu. Ini nggak benar gitu kan, nggak benar, menimbulkan keresahan di dalam tubuh Polri. Kalau ini dipelihara terus nanti sampai ke Kapolres, sampai ke Kapolsek, rusaklah Polri. Jadi Polri itu rusak bukan hanya dari dalam Polri sendiri, ya kita yang di luar yang merusaknya. Nah, yang kedua, dalam apa namanya pembinaan karir ya. Pembinaan karir ya, dulu pernah saya katakan ada yang jadi Kapolda sampai 4 kali. Kayak nggak ada lagi lah personel lain. Ada ribuan tamatan Akpol, tamatan yang sudah PTEK, yang sudah Sespim, yang sudah Sespati, bahkan sudah Lemhanas. Untuk apa mereka? Kayaknya yang paling mampu mereka itu. Kapolda di sini, pindah lagi Kapolda sini, pindah Kapolda sini, pindah Kapolda sini. Sampai 4 kali. Rusaklah Polri dalam timbul kecemburuan. Yang lain akhirnya kerjanya sak bodo teing aja. Udahlah, kita nggak masuk geng ini. Percuma gitu. Nah, SDM hendaknya SDM itu sumber daya manusia ya. Karo kepala apa namanya lupa saya apa. Biro SDM apa itu harus punya data yang bagus di komputer. Kalau ngajukan pejabat, ini Pak, dia sudah Kapolda di sana, sudah 1 kali lama, masa Kapolda terus-terusan? Ya kalau mau jadi Kapolda lagi ya pindahin aja Kapolda di atas angin sana gitu. Jangan di Indonesia. Demikian untuk Kapolres gitu. Kapolres sana terus pindah lagi Kapolres lagi. Direktur juga gitu, direktur sana terus, serse terus, direktur lalu lintas terus, alih-alih Polda. Loh, kasihan yang ada di pedalaman Sumatera, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, termasuk di pedalaman Papua, Maluku sana. Apa mereka nggak terpantau? Apa apa namanya? Data di komputer nggak ada lagi. Nah, kalau ini dipelihara, diterus-teruskan, nggak ada kinerja yang bagus. Orang akan berpikir, percuma kita di pedalaman gini, kita kerja baik dari gigit nyamuk, gitu. Tapi nggak akan ada. Nanti yang di Monas saja. Itu Firdi Sambo. Bukalah karirnya dia. Di mana dia? Berputar-putar sekitar Monas. Paling jauh Brebes, balik lagi. Dan banyak yang seperti ini. Banyak sekali. Nah inilah tolong diawasi oleh DPR gitu. Bila perlu minta data-data pejabat yang masuk ke Metro Jaya, yang masuk ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, yang duduki jabatan strategis dan katanya empuk di Mabes, orang-orang itu aja. Jadi polisi ini apa milik orang itu. Nah kalau ini tidak dibenahi, nggak akan bagus Polri. Jadi mumpung sekarang momentum tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat ini dan sesuai dengan RDP, dengan Komisi 3 DPR yang minta untuk benah-benah di dalam, ya dibenahilah. Kalau tidak dibenahi, sulit Kapolri untuk mendapatkan dukungan. Karena Kapolri itu mengendalikan se-Indonesia loh. Bukan cuma di markas besarnya, se-Indonesia. Dia tidak akan dapat dukungan dari daerah kalau gitu. Termasuk juga untuk pendidikan. Kok yang bisa mengikuti pendidikan? Ada suara-suara yang duduk di jabatan bagus gitu, di jabatan yang empuk, yang orang-orang itu saja sebentar dia mau masuk PTIK, sebentar dia lagi yang duluan masuk apa namanya Sespim, dia lagi yang duluan masuk Sespati, Lemhanas dan sebagainya. Kenapa pendidikan penting? Karena di Polri itu untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi dan strategis itu dilihat dari latar belakang pendidikannya. Nah, sementara yang lain
susah benar gitu. Nah, inilah yang harus dibenahi. Pejabat utama di Mabes lah yang benahi ini, Pak Kapolri, Wakapolri, SDM. Kalau saya ini ya sudah ngalami, sudah selesai, tinggal berkebun aja. Saya milih tanaman mana yang bagus. Oh, ini kopi robusta, bagusnya di ketinggian sekian. Ini kopi arabica di sekian. Ya saya mau tanam yang itu saja, nggak apa-apa. Oh, di tengah dataran rendah, saya robusta terus-menerus sampai kiamat. Ya nggak apa-apa, karena ini benda mati. Tapi kalau Polri nggak bisa. Oh, dia saja yang kita jadikan polisi di tengah hutan aja sampai mati. Ya, kasihan. Nah, itu masalah pendidikan harus dibenahi. Lihat, ada yang sudah selesai pendidikan nunggu aja lama sekali. Ada yang belum selesai gitu, belum pernah ngalami pendidikan apapun juga, kok jadi gitu. Ini perlu untuk dibenahi. Ya, saya sebagai senior gitu yang sudah tidak mungkin lagi berkeinginan jadi Kapolsek atau jadi Pamapta di mana, ya hanya bisa ngomong begini. Didengar boleh, nggak didengar juga boleh. Saya nggak ada kepentingan kok. Nggak ada anak saya yang jadi polisi, nggak ada juga sanak saudara saya, nggak ada kepentingan. Tapi demi cinta saya pada Polri, kalau bisa digores darah saya ini tulisannya Polri. Gitu. Polri. Cinta sekali saya. Makanya begitu ada kejadian seperti Sambo Gate ini, saya sangat prihatin. Saya hadir di mana-mana memberikan masukan-masukan. Saya katakan ini nggak benar. Ini bukan tembak menembak, ini pembunuhan. Dari hari pertama saya sudah suarakan itu. Ya alhamdulillah, ternyata Kapolri mendapat masukan yang benar berikutnya. Kalau awalnya masukan ke Kapolri nggak benar gitu, sehingga sampai-sampai yang nyusun, yang nulis skenario itu justru staf ahli Kapolri. Apa itu, penasihat ahli Kapolri. Nah, prihatin sekali. Ya mudah-mudahan aja dia diproses hukum gitu oleh tim penyidik khusus Kapolri. Jangan, itu orang nggak benar gitu. Masa staf ahlinya penasihat ahli Kapolri kok berbuat gitu, menjerumuskan Kapolri, itu nggak benar. Nah, kembali ke tadi. Jadi artinya pembinaan di dalam itu jauh lebih penting daripada membeli peralatan, membeli apa, anggarannya besar. Ya manusianya dulu dibenahi. Nah, supaya manusianya bagus, harus ada keadilan di dalam itu. Keadilan gitu. Jangan dirusak gitu. Sistem pembinaan karir dirusak, sistem pendidikan dirusak, sistem kenaikan pangkat dirusak. Meloncat-loncat saja. Memang sudah waktunya dia naik pangkat. Tapi lihat dong senioritas. Kalau dia meloncat-loncat gitu, masa kayak nggak ada orang lain saja. Ya kalau memang misalnya selisih 1 tahun, 2 tahun masih wajar. Tapi kalau yang 3 tahun di atas dia masih AKBP, masih Kombes, oh dia udah bintang 2 gitu. Ini namanya aneh gitu. Nah ini belum terlambat gitu untuk berbenah-benah. Ini bukan salahnya Kapolri, karena Kapolri kan mendapat masukan dari bawah. Ya mudah-mudahan mutasi terjadi seperti ini, penempatan pejabat seperti ini, bukan karena pengaruh atau tekanan luar, gitu. Bukan karena pengaruh politik. Ya. Soalnya Polri ini kalau kita lihat gadis, ini sebagai gadis yang cantik sekali. Banyak sekali yang berminat pada Polri, yang bisik-bisik kepada Kapolri mungkin ya. Bapak itu masih ini Pak, tolong Pak tempatkan sana Pak, nanti kita begini-begini. Udah Kapolri tutup aja telinga pakai kapas, jangan didengar gitu. Atau mungkin karena ada dengar pendapat tentang tak kenal maka tak sayang itu Pak. Jadi kalau nggak dikenal ya nggak bisa dapat posisi. Begitu mungkin Pak? Ya bisa jadi, tapi sebagai pemimpin, sebagai SDM, sebagai Propam, sebagai Kapolri, Wakapolri, jangan duduk di dalam saja supaya orang mengenal dia. Oh, dia nggak pernah datang ke rumah saya, dia nggak pernah gini ke saya, dia nggak pernah sowan ke saya, aku nggak kenal. Tidak dong. Lihat contohnya, Pak Panglima TNI, Pak Andika, dia tahu namanya, dia datang ke daerah. Oh itu kamu kapten ini, dulu pernah sama saya di sana gitu. Begitu dong. Oh kamu sudah berapa tahun di Papua? Nggak pindah, Pak. Sudah 10 tahun. Mau pindah kemana kamu? Jadi pimpinan yang berupaya untuk mengenal anak buah. Karena kalau pimpinan mengenal anak buah itu gampang. Dia tinggal didatang, anak buah disalami saja, dilihat saja udah senang. Tapi kalau anak buah mau nembus misalnya sampai Kapolri, waduh,
ada 7 lapis dinding yang dijaga malaikat gitu. Nggak segampang itu. Jadi Berarti jangan harus kalah. harus lebih sering turun dari Menara Gading ya, Pak ya? Iya, jangan duduk di kursi empuk yang tebalnya 18 cm itu, nanti tertidur gitu. Datanglah ke daerah, cobalah kunjungi, begitu kunjungan ke daerah, jangan diam aja gitu, senyumnya saja diatur gitu, nggak ramah lah. Rama, mana sini? Direktur-direktur, kumbos-kumbos, kamu udah berapa tahun di sini? Kamu liting apa? Liting apa? Sekian tahun, Pak. Loh, kok udah sekian masih kumbos ya? Sedangkan juniormu di 5 tahun di bawahmu sudah berkian. Ada apa kamu? Nah, dan seterusnya. Kan gitu. Kalau saya kan gitu juga, tapi ketanaman ya. Oh, kamu apa kates? Kok sudah sekian tahun kamu di sini nggak berbuah-buah? Apa masalahnya? Saya Ganti aja gitu ya. pindahkan, saya pindahkan ke tempat yang lebih subur katesnya itu. Oh, di sini rupanya banyak batunya, tumbuhnya nggak bagus, pindah. Jadi praktek saya ke pertanian. Oh, kamu kates itu pepaya ya. Oh, kamu kenapa ini tomatnya kok buahnya kecil-kecil gini-gini? Oh, ternyata dia mogok, kerdil. Kenapa mogok? Karena bibitnya itu ya sama, manusia juga begitu. Harus ada keadilan, ada perhatian gitu kan. Yang memperhatikan bukan tomat yang memperhatikan saya. Oh, dia susah memperhatikan saya. Saya yang perhatikan. Pagi saya keliling di kebun. Oh, ini udah ditanam 2 bulan, yang itu udah berbunga, yang itu sudah berputik, yang ini malah belum gitu. Nah, saya bertanya kenapa dia begini. Oh, pupuknya kurang, tidak disentuh, nggak pernah disiram, kan gitu. Sama, polisi juga manusia, makhluk juga, tomat juga makhluk, gitu. Harus ada perhatian. Jadi jangan ada terbalik. Oh, dia nggak pernah perhatikan saya. Kalau ke Jakarta nggak pernah masuk ruangan saya. Lah, ini kan model bahela. Dunia sudah berubah. Nah, Nah, dalam rangka mencapai Polri yang humanis dan dipercaya tadi, Pak, siapa sebenarnya yang paling berperan? Atau mungkin ada institusi khusus yang paling bisa mencapai apa yang diinginkan masyarakat itu tadi, Pak? iya, yang berperan masyarakat yang ngawasi. Nah, masyarakat kan nggak mungkin kan, karena dia banyak, 270 juta. Ya. Kita sudah punya wakil yang terpercaya di DPR. Nah, gimana? Ya, wakil kita di DPR dalam hal ini yang khusus membidangi kepolisian atau penegakan hukum adalah Komisi 3. Komisi 3 yang adakan RDP, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali. Kemudian dia cek, keluhan-keluhannya banyak yang masuk Komisi 3. Oh, yang misalnya yang bisa menjadi Kapoldanya ini saja, orang yang jadi Kapolda itu saja berputer gitu, kayak nggak ada yang lain lagi. Yang bisa jadi Kapoltabes satu jabatan yang di ini, yang di Metro Jaya orangnya ini aja, yang Jawa Barat hanya ini aja. Ya itulah tugasnya Komisi 3 ngawasi. Dia tegur, Pak Kapolri, ada salahnya ini dengan pembinaan karir gini. Saya kemarin apa ada riset itu kan ke daerah kan, kunjungan ke daerah. Waktu riset saya ke Polda ini, ke Polres ini, Kapolres ini atau Kapolsek ini dia juga tamatan Akpol, tinggal di tengah hutan. Kalau dia bersaing dengan yang di Surabaya, yang di Jakarta untuk mengikuti pendidikan Akpol, dia pasti kalah. Kenapa? Ya karena tengah hutan, pengetahuannya kurang dan sebagainya kurang. Ya, itu diperhatikan. Nah, jadi kemudian setelah itu kan habis RDP kan ada kesimpulannya, dicatat apa-apa. RDP berikut ditanya apakah sudah dilaksanakan hasil kesimpulan RDP tentang yang mutasi jangan orang itu aja, yang jadi Kapolda jangan itu aja. Kalau masih juga, ya bersuara dong, lempar suara ke luar, laporkan ke presiden, kan begitu. Saya kira Komisi 3 lebih lebih paham dari saya. Saya belum pernah di DPR kok. Saya hanya kira-kira aja gitu. Karena kenapa belum pernah DPR ya? Karena nggak pernah nyalon gitu. Kenapa nggak nyalon? Ya kalau nyalon saya nggak mungkin jadi, mana mungkin petani jadi. Bisa jadi loh, Pak. Siapa tahu, Pak. Paling yang milih saya kan tetangga gitu. Anak istri aja belum tentu milih saya gitu. Baik, Pak, dalam rangka pembenahan yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu bisa
terjamin dapat dilaksanakan, Pak? Atau mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus dilalui? Saya hakul yakin lah ya, tidak mendahului Tuhan ya. Insya Allah dapat terlaksana asal ya ada niat baik dari Kapolri dan elit Polri yang lain untuk berbenah ke dalam. Tapi kalau nggak ada niat, hanya ogah-ogahan, ya enggak. Akan begini-begini aja. Tetapi rasakanlah nanti desakan dari masyarakat, kemudian rasakanlah protes dari masyarakat bahwa Polri tidak bisa dipercaya, bahwa Polri tidak humanis. Humanis itu hanya lip service saja gitu. Tapi kalau dilaksanakan, insya Allah dalam waktu dekat masyarakat merasakan perubahan. Kemudian para pemimpin Polri yang memimpin organisasi Polri tingkat markas besar, tingkat Polda, Polres, dan Polsek akan dapat dukungan dari anak buah. Karena dalam memimpin itu harus ada keadilan, harus ada perhatian. Ya tidak ada keadilan, tidak ada perhatian, tidak ada kejujuran pada anak buah, ya sudah. Nah, kemudian yang berikut, fungsi pengawasan. Pengawasan dari Komisi 3 DPR, pengawasan politik, kemudian pengawasan dari Kompolnas, dan Kompolnas diperkuat. Nah ini tugasnya diperkuat itu artinya diberi beberapa kewenangan. Kalau Pak Mahfud katakan waktu RDP dengan Komisi 3 DPR, ada yang mau bubarkan Kompolnas, Pak Mahfud bilang, ya bubarkan aja. Nah itu kan kalimat itu, kalimat yang ungkapan. Ungkapan yang artinya ada atau tidak ada Kompolnas itu tak ayak gunana, gitu kan? Nggak ada gunanya. Gitu-gitu aja, mandul gitu. Nah, jadi kalau udah ada statement seperti itu, ya silakan aja dibubarkan. Ya udah diperbaiki. Berilah kekuasaan Kompolnas itu yang bagus. Dan bila perlu Kompolnas itu harus ada juga turunannya ke daerah, Kompolda gitu. Yang punya kewenangan juga. Nah, ini yang penting. Kemudian yang bagus ada politik will dari Presiden Pak Jokowi untuk benar-benar memperbaiki Polri ini. Ya, tanpa dukungan dari Presiden, ya kayak kemarin aja. Lihatlah Polri-nya. Bayangkan seorang presiden sampai 6 kali gitu ya, kalau nggak salah hitungnya. Nggak terlaksana. Lah, ini macam apa organisasi pemerintahan kalau seperti itu 6 kali loh presiden loh. Katanya presiden ketua G20 juga 6 kali. Nah, sampai harus didesak oleh media, didesak oleh civil society melalui berbagai media. Nah, ini nggak boleh terjadi. Ya. Baik, lalu kalau pembenahan di bidang sumber daya manusia, lalu peningkatan pengawasan tadi sudah dilaksanakan, apakah ini juga bisa berpengaruh kepada kinerja Polri, Pak? Insya Allah, karena kinerja itu kan ditentukan oleh manusianya. Kalau manusianya ugah-ugahan, nggak punya harapan gitu ya. Misalnya 420.000 ya, hampir anggota Polri ini. Kalau yang bekerja dengan baik hanya sekitar 200 orang karena nama mereka saja yang keluar, yang ikut pendidikan mereka, yang naik pangkat duluan mereka, yang dapat job-job strategis itu aja. Ya sudah nggak ada yang dukung, ngapain? Yang lain akhirnya ngapain? Nah, kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya ini kan pernah di polisi 35 tahun. Ya, kalau nggak diperhatikan ya nggak mau ngapain kerja kan, karena manusia hidup itu kan ada harapan. Yeah. Nah, saya ngomong gitu kan karena saya pernah ngalami. Nah, mereka yang aktif sekarang dia masih ngalami seperti itu, tapi belum ngalami pensiun kayak saya. Menangnya kalau tua tuh gitu kan. Mereka orang tua itu pernah muda duluan. Kalau orang muda belum pernah tua, ya udah Yeah. menang terus. Kalau kata simbah saya di kampung, lebih dulu saya makan garam kan, ya udah langsung diam. Bagaimanapun masih kalah pengalaman ya, Kalau Pak. pengalaman, kakek-kakek udah makan garam secangkir, kayak baru sesendok. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya hari ini, Pak. Cukup lama kita bincang-bincang kali ini. Sepertinya Bapak sudah ditunggu lagi dengan teman-teman di perkebunan sana, Pak. Saya takut Iya, nanti kalau ngobrol kita terlalu panjang menghambat jadwal Bapak berikutnya. ya enggak juga jadwal. Di sini kalau bertani itu tidak jadwal aja, tapi
Habis ngopi, ya lihat-lihat kemana, ke sawah dulu, apa ke kebun dulu. Habis itu kadang-kadang berangkat bersama-sama dengan tetangga, ya, sambil ngobrol di jalan, ngobrol kenapa, tapi nggak pernah ngobrol politik loh. Yang kita obrolkan paling tanaman, harganya, gitu-gitu aja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk para pemirsa channel YouTube Susno 2G dimanapun berada. Cukup sekian perbincangan kita dengan Pak Susno. Salam sehat selalu Pak. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.